Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebuah kisah. Kisahnya ada dalam sebuah hadis sahih ya, tapi cukup panjang. Saya kurang lebih sampaikan ya kisah tersebut. Kisahnya ada dua orang masuk Islamnya bareng-bareng di zaman Rasulullah. Yang satu terlihat lebih semangat ya, sholatnya, bahkan termasuk jihadnya. Kalau ada himbauan-himbauan perang, dia masih berangkat. Yang satu biasa. Qadarullah, Allah mentakdirkan yang semangat ini mati duluan. Matinya mati mulia sekali, mati di medan jihad, mati di medan perang ya. Mati yang paling mulia ya. Tidak ada kematian yang lebih indah, lebih terhormat, lebih mulia dari mati syahid. Kemudian yang satunya masih hidup. Setahun kemudian baru meninggal. Ceritanya, ini Tolhah yang cerita kepada kita, dia itu dikasih mimpi oleh Allah ya, saat tidur mimpi ada di ya kayak di surga gitulah ya, ada di taman-taman, kemudian ada istana ya sangat indah, terus ada yang keluar dari pintu istana itu, yang dideketi suruh masuk surga ternyata yang barusan meninggal, yang matinya mati biasa, orangnya juga terlihat ya biasa, itu yang dipersilahkan masuk ya. Sudah, ini kan loh, kok dia suruh masuk surga. Nah terus keluar lagi, baru yang mati syahid setahun yang lalu dipersilahkan, giliran Anda masuk. Terus keluar lagi ke Tolhah, kamu belum saatnya, kamu pulang dulu gitu. Dia masih hidup ya, Tolhah masih hidup, ini mimpi. Nah beliau ceritakan itu kepada orang-orang, sehingga ramai orang membicarakan, kok bisa ya, kok bisa gimana, ini mati syahid masa masuk surganya belakangan, kalah gitu. Sampai Rasulullah mendengar, kemudian dibahas bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah pun komentar, kenapa kalian heran ya? Apa yang membuat kalian heran lah, kurang lebih seperti itu. Qalu bala, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, falamma bainahuma ab'ad ma bainas sama wal ard. Ini keutamaannya. Kenapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sana, bukankah dia yang masuk surga duluan itu masih hidup setelah saudaranya ya selama 1 tahun? Ya jawaban sahabat, iya ya Rasulullah. Qalu bala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi wa adraka Ramadan wa shamahu, qalu bala, wa shalla kadza wa kadza sajdatan fis sana. Yang dikatakan oleh Rasulullah, bukankah dia masih ketemu Ramadan kemudian puasa di bulan tersebut? Bukankah dia ada kesempatan untuk sholat, sujud selama setahun? Nah, itu yang membuat kata Rasulullah, falamma ya bainahuma ab'ad ma bainas sama wal ard ya. Itu yang membuat jarak keduanya tertaut ya, sampai antara langit dan bumi. Masya Allah. Karena apa? Faktor utama yang disebutkan oleh Rasulullah, ketemu Ramadan. Saat yang masih hidup masih bisa ketemu Ramadan, yang sudah mati sudah tidak ketemu Ramadan. Insya Allah. Sehingga kalau kita doa, ya Allah panjangkan umurku, bagus ya. Yang penting ditambahi panjang umur dan solehkanlah amalku gitu ya. Khairukum man tola umuruhu wa hasuna amaluhu, gitu kan. Sebaik-baik kalian yang umurnya panjang, amalnya baik. Masya Allah. Duitnya akeh maning, go sedekah sana sedekah sini, bantu sana bantu sini, ada yang yatim, ada yang fakir, miskin, janda-janda terlantar. Insya Allah luar biasa kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ini. Ini yang paling sepuh Cucu Seminun sudah di atas 70 wonten nggih, kathah katosipun nggih. Insyaallah. Itu luar biasa lah. Maksudnya kita semua kan punya masa lalu ya, saya juga punya masa lalu. Masa lalu maksudnya yang jelek-jelek itu kan. Tapi kan setiap jelekan itu Allah akan ampuni, insyaallah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Orang-orang yang banyak melakukan dosa-dosa itu dipanggil dengan penuh kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a.
Ya, sebanyak apapun dosa kita, masa lalu kita, sekelam apapun, sekotor apapun, Allah akan ampuni asal kamu mau datang minta ampun. InsyaAllah. Nah, sehingga nasihatnya Fudail bin Iyad itu ahsin ma baki yufar laka ma madha, ya. Kita tinggal berbuat baik di sisa umur kita ini, yang lalu-lalu insyaallah diampuni ya dosa-dosa kita yang lalu-lalu. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Ya, arep ngendi maning ya. Mestinya kan keliang kubur kan? Ya nggak usah punya harapan macam-macam, keinginan macam-macam, udah persiapkan diri ya menghadapi kematian. Udah, itu yang terbaik. Mohon terus taufik, kekuatan, ya tambahan amal, istiqomah. Itu kan ya, nggak usah mikir banyak-banyak ya. Anak-anak ada jalannya sendiri, kasih nasihat, nggak harus dikasih harta, kasih nasihat. Ya, kasih contoh, kasih teladan, mbahmu tuh begini ya, ayahmu tuh begini, kayak gitu insyaallah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setahun terpaut sudah bisa terbedakan jaraknya antara langit dan bumi insyaallah, karena ketemu Ramadan. Nah, itu betapa besarnya keutamaan Ramadan. Nah, belum lagi yang keempat, keutamaan Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairun min alfi syahr. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan insyaallah. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Berarti perbandingannya berapa banding berapa? 1 banding 1000, 1 banding 1000, 1 sini 1 sini 1000, tapi sini satunya 1 malam, sininya 1000 bulan, ya kan? Berarti bulan dengan malam berapa banding berapa? 30 itu kan kalau siang malam, ini malam saja. Malam kan bagian daripada, kalau bulan kan siang malam kan? Ini baru malamnya saja. Hari itu ada siang malam, berarti ini baru separuhnya, kali 60. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berarti kelipatan malam Lailatul Qadar itu 60.000 kali lipat. Wallahu a'lam, itu pahala urusan Allah. Tapi kalau kita lihat data tadi ya kurang lebih seperti itu. Berarti kalau kita di malam Lailatul Qadar baca Quran 1 juz, itu sama seperti baca Quran berapa? 60.000 juz. Masya Allah. Arep tinggal dulu. Eman banget ya. Iya, itu hanya di 10 hari terakhir nanti. Nggak usah dari awal ya yang biasa-biasa nggak apa-apa ya. Ya tetap baca Quran ya, terus tarawihnya ya gitu. Tidak harus itikaf maksudnya. Tidak harus menghidupkan sepenuh malam. Kalau kuat ya silahkan, kalau tidak di 10 hari terakhir. Itikaf. Rasulullah mengajarkan full ya. Begitu maghrib malam 21 langsung di masjid, keluar nanti lebaran ya. Kalau tidak seperti itu mungkin masih berat, paling tidak jaga malamnya ya, itikaf malam-malam, maghrib sudah di masjid kan sudah disediakan takjil, makan buat buka itu ya. Biasa masjid-masjid besar di Purwokerto ini banyak menyelenggarakan itikaf, udah di situ sampai subuh ya, insya Allah sahur juga sudah disediakan ya, hatta matla'il fajar, full 1 malam ada di masjid, 1 malam itu kita ibadah. Masya Allah, berapa rakaat yang kita kerjakan, berapa juz yang kita baca, berapa ribu zikir yang keluar dari lisan kita, itu dilipatkan 60 kali, 60.000 kali lipat ya. Ya meskipun sudah sepuh, gampang masuk angin ya, lah bismillah lah ya, sekuatnya gitu, yang penting ada niat baik gitu kan. Udah kayaknya udah greges apa gimana ya, Allah Maha tahu ya, nanti bisa dilanjutkan di rumah insyaallah. Atau dukung masjid-masjid yang menyelenggarakan itu. Butuh apa? Ini butuh makan sahur sekian dus itu. Oh iya, saya nyumbang 10, saya nyumbang 100. Insya Allah kan dapat juga. Infak di malam itu 1 juta kalikan 60.000 kali lipat berapa? Masya Allah. Ini jangan sampai kelewat keutamaan Lailatul Qadar, hanya ada di bulan Ramadan. Yang kelima adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa Ramadan dasarnya iman, ihtisab itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi ketemu Ramadan itu amalnya dapat banyak, dosanya dikurangi ya, atau bahkan dibersihkan. Ya sudah, apalagi coba selain surga. Karena orang untuk masuk surga itu caranya adalah ketika ditimbang ya, maka pahalanya lebih berat daripada dosanya, itu berarti surga. Kalau pahalanya lebih ringan, mampir dulu di neraka. Kalau sama, tertahan dulu di A'raf, tidak di neraka tapi belum bisa masuk surga, tertahan di A'raf ya. Begitu lebih banyak pahalanya, sedikit saja dia bisa langsung surga. Nah, caranya gimana? Ditambah amal baiknya ya, pahalanya tambah, tadinya sama tambah amal baiknya jadi lebih berat, atau dikurangi dosanya, tadinya sama amalnya tidak ditambah tapi dosanya dikurangi jadi berat pahalanya itu kan. Nah, bagaimana kalau dua-duanya dapat? Amalnya, pahalanya ditambah, dosanya dibersihkan. Masya Allah, ahlan wa sahlan ya. Silahkan masuk surga. Nih nanti ada puasa itu khusus pintu ya surga untuk orang yang berpuasa, silahkan masuk, namanya royan ya, silahkan masuk dari situ atau masuk dari pintu-pintu yang lain, karena kita mendapatkan atau bisa mendapatkan karunia untuk melakukan amal soleh dari banyak pintu. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan ya. Intinya kita tidak boleh leha-leha, santai-santai. Ini sebentar lagi masuk Ramadan, betul-betul masih ada waktu persiapan ya. Yang paling utama tadi, menyiapkan hati bagaimana saya senang dengan Ramadan ini ya. Insya Allah nanti akan dibimbing untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Ada kesalahan, mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.